Hai everyone, kembali lagi bersama kami dalam program online Bible Reading. Hari ini eh, ada saya Timothy Purnomo, lalu sahabat saya Benny dan juga Mas Aryo. Ya, apa kabar semua? Baik tim, baik. Baik, oke. Ya, Mas Aryo apa kabar? Silakan di unmute. Baik, Mas Aryo. sehat, aman. Baik, Sehat, aman, terima baik, kasih. mantap. Oke, mari kita sapa teman-teman kita yang ada di luar sana. Kami percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap kreatif dan tetap produktif ya. Dan semakin hari semakin kenal dengan karakter Tuhan Yesus dan juga karya keselamatannya. Lalu juga mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar tapi juga menjadi pelakunya ya. Oke, Ben, Ya, seperti biasa Ben, ada highlight apa nih Ben selama seminggu ini? oke. Hari ini gua posting satu artikel tentang sebuah research ya di Amerika sih, memang bukan di Indonesia, tetapi membuat gua berpikir ini cukup mewakilkan apa yang sedang terjadi juga gitu. Nah, judul dari artikel itu ya yang seperti biasa ditaruh di account apa maksudnya sih itu. Judulnya Just 2% of millennials hold a biblical worldview, lowest among all adults. Jadi maksudnya cuma 2% nih generasi milenial yang benar-benar memegang value dan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang terendah dari semua riset orang dewasa gitu. Nah, terus menarik sekali di milenial ini ditulis seperti ini. 61% generasi milenial di Amerika itu bilang mereka ini orang Kristen, 61%. Dan kita tahu Amerika kan memang dibangun dengan dasar nilai-nilai Kristen awalnya. Mereka kuat sekali dari awalnya. Boleh dibilang itu adalah negara-negara Kristen lah gitu. Tapi semakin ke sini terakhir 61%. Nah, dari 61% cuman 2% tuh yang tadi diketemukan bahwa mereka masih memegang nilai-nilai biblical value itu. Gitu. Itu sedikit sekali gitu. Kenapa itu terjadi dan sebagainya? Ini menarik untuk kita lihat gitu. Nah, melihat laporan yang seperti ini kan membuat kita berpikir juga bahwa generasi muda di Indonesia ini juga kita harus rangkul gitu loh. Maksudnya kita juga harus ya istilahnya temenin lah gitu tim gitu kan. Karena kalau fenomena ini terjadi ya biasanya sih secara global juga mirip-mirip sih gitu. Ya, nah ini menarik sih. Mas Aryo pernah sadar nggak sih kalau generasi muda sekarang ya, yang di bawah kita lah, di bawah lebih muda dari kita bertiga gitu ya, mereka tuh di luar sana ya, kita nggak bilang di satu gereja tertentu atau gimana, yang secara umum mereka sekolah di sekolahan Kristen atau Katolik gitu ya. Tapi kadang apa yang mereka lakukan itu seperti jauh sekali gitu dari kebenaran firman Tuhan gitu. Mas Aryo pernah memperhatikan itu nggak sih di Indonesia sendiri? Sangat ya, saya sangat memperhatikan generasi Z, kalau orang boleh bilang begitu, yang lahir di tahun 2000 ke atas atau 2005 ke atas. Saya sangat memperhatikan sekali bagaimana concern saya adalah bagaimana caranya supaya mereka ada satu keinginan untuk mengenal pribadi Tuhan ya, hidup di frekuensi itu. Dan ini tidak mudah untuk kita sebagai generasi yang ada di as their senior untuk kadang-kadang membridging atau menemani istilahnya ya. Itu menemani itu mendampingi, bukan sekedar memberikan instruksi. Nah, sehingga menurut saya dituntut satu buat kita sendiri, as introspeksi buat kita sendiri untuk memberikan examples ya, kayak gitu. Itu aja sih. Iya. Nah,
Betul. Kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi mungkin ya karena kita multikultur ya negaranya ya, bandnya Mas Ya. Aryo. Iya. Mungkin kebetulan juga persentase dari Kristen di Indonesia itu masih tergolong minor gitu ya. Iya. Ya. Oleh sebab itu mungkin belum telat. Kalau menurut saya pribadi ya, belum terlambat untuk kita menjadi kakak rohani gitu ya. Kakak rohani ini maksudnya apa? Bukan kita Iya. angkat adik gitu ya, tapi Iya, kita betul. menunjukkan cara hidup yang benar gitu loh. Tapi sebelumnya kita mesti kenal dulu siapa itu kebenaran, sumber kebenaran itu. Iya. Gitu. Iya. Nah, Iya. kalau di Amerika sana, yang tadi Benny bilang 61% ya, Benny ya? Ya, betul. 61%. Jadi Berarti 2% dari 61% yang Yes. benar-benar gitu loh. iya. Iya. Jadi bayangin 61% itu mencerminkan Amerika sekarang kalau menurut gua. Ya. Benar nggak? Ya. Coba deh kalau kita lihat keadaan Amerika akhir-akhir ini, BLM lah atau apapun itu semua mayoritas deh ya, nggak bilang semua, mayoritas yang ada di dalam sana justru anak-anak ya Ya. generasi muda ini gitu loh. Ya. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi yang turun ke jalan itu memang secara udah di research juga, yang turun ke jalan itu memang umurnya umur millennials. Iya. Gitu. Gua baca ini berdasarkan ini millennials itu adalah 18 sampai 36 tahun. Cuman tidak berusaha untuk memojokkan generasi milenial, kita pun juga sama karena persentasenya juga tidak lebih baik sebenarnya. Betul. Gitu loh. Cuman ya maksudnya rendah banget gitu loh, tapi ya lebih baik, makanya dia di comparing milenial ini yang paling rendah secara persentase, karena kita juga nih yang generasi yang lebih tua ya, coba gue baca ya, jadi kita nih yang umur 75 ke atas atau yang 56 sampai 74 itu boomer kan, baby boomers atau generation X itu juga mirip-mirip 9% gitu loh, Yang jadi nggak ya? Jauh lebih baik gitu loh. Yang benar-benar hidup. Iya, tadi kan 2% kan mereka, gitu. Nah, yang untuk yang generasi lebih tua itu 9% yang benar-benar masih memegang value tersebut. Nah, dari anak-anak yang tadi di-mention, millennials, itu ditulis seperti ini. Mereka sudah reject basic American values. Jadi nilai-nilai yang basic itu sudah di-reject. Salah satunya adalah bahwa mereka ini nggak respect dan tidak obey ke peraturan-peraturan yang ada. Ya. Nah, ini menarik karena ujung-ujungnya kalau kita udah ngomong ini semua balik ke apa yang terjadi di rumah. Ya kan, apa yang terjadi di keluarga, parenting, all those stuff. Karena anak-anak kita kan dari kecil kita ajarin apa? Untuk respect, untuk obey. Ya nggak? Gitu. Nah, pada saat itu tidak terjadi, no wonder sampai satu titik ada satu generasi yang jadi mirip seperti itu. Iya, menarik sekali tentang generasi ini, terutama ya kalau di Amerika kebetulan kita lihat contohnya cukup signifikan sekali gitu ya contohnya gitu loh. Ya. Benar-benar apa yang terjadi di rumah itu benar-benar penting gitu, karena kalau mereka tidak punya value yang benar, nah mereka tuh akan cari di luar gitu. Yeah. Mereka tidak menemukan value yang benar di rumah, mereka akan cari di luar. Mereka akan dan penasarannya itu di luar kan gitu jadinya. Gitu. Yeah. Benar ingat gak Ben waktu itu apa yang kita bahas waktu ketemuan? Iya kan? Gitu, bahwa pada saat kita tabu ngomongin let's say tentang seks sama anak-anak kita, maka anak-anak kita akan cari di luar gitu loh pada saat bicara tentang seks. Tadi bicara tentang seks di luar keluarga, kadang-kadang nggak benar. Gitu. Ya, dia kan carinya informasi kemana-mana jadinya gitu kan. Betul. Iya. Nah, ada satu hal yang menarik tim yang gua tulis itu bahwa kalau kita lihat Amerika itu kan memang negara mayoritas Kristen gitu. Artinya orang tua mereka, kakek nenek mereka kemungkinan besar memang sudah value-nya value Kristen. Ya kan? Tapi itu tidak menjamin generasi berikutnya masih tetap memiliki value yang sama. Karena untuk iman dan percaya kepada Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang turun-temurun tim gitu loh.
Jadi nggak pasti kalau udah bapak mamanya Kristen, anaknya pasti udah ini. Karena balik lagi personal relationship, Betul. ya kan? Iya. Nah, Ben tadi, ini sebelum kita mulai ya ke kisah para Rasul 13 ya. Kalau kita ngomongin negara Barat, ini tidak lepas dengan kebudayaan bebas di sana, kalau menurut gue. Ya. Jadi segala sesuatu yang bebas di sana itu justru yang mengkikis value-value dari Christianity menurut gue. Jadi mereka bebas berpendapat, mereka bebas berbicara, mereka bebas melakukan apapun asal mereka sudah sudah punya KTP deh, misalkan gitu ya. Ya. Jadi menurut gue itu yang harus dikontrol dari rumah. Di luar sana negaranya bebas, tapi di rumah kita tidak bisa memberikan kebebasan yang tanpa batas gitu ya. Jadi kan kita tanggung jawab. Iya, karena kan justru kebebasan yang sesungguhnya itu justru ada batasnya gitu loh. Iya kan? Gitu. Jadi bebas tuh bukan berarti bisa melakukan apa saja gitu loh. Betul. Nah, itu hanya bisa kita temui di keluarga kalau menurut gue ya. Kalau di luar sana sih orang nggak akan ada yang peduli lu mau ngapain gitu, lu mau pakai baju salah warna, salah corak gitu. Di luar sana sih paling dilihat, "Wih, lu ngetren atau lu kurang," gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah kita bisa mengingatkan. Nah, itu mungkin sesuatu yang kita bisa remind ke teman-teman semua ya. Iya. Oke, yuk kita mulai. Boleh. Mas Aryo kelihatannya itu ya, udah kehilangan signal. Oh, udah masuk tuh. Udah masuk. Sorry guys, ada interrupt tadi. Ya. Yuk kita langsung aja masuk ke kisah para Rasul 13 ya. Gue baca ya. Kisah para Rasul 13. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Gimana? Mas Aryo, ada yang menarik buat Mas Aryo? Belum, tim. Belum? Belum. Oke. Ben, ada yang menarik? Apa literal? Side note aja, kalau itu kan mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus, ya. Ya. Biar kita tahu tokoh ini bukan Yohanes murid Tuhan Yesus, tapi ini adalah Markus yang menulis Gospel, the Book of Mark, ya. Dan Markus ini adalah nephew-nya Barnabas. Jadi sebenarnya, ya, nephew itu keponakan ya. Yes. Gitu. Yang di mana, Ben? Sorry, itu sedikit kan di pasal 13 itu sebenarnya potongannya tuh ada di pasal 12 ayat 4, tim. Yang paling belakang. Iya, karena ada judul kecil perikopnya tuh Barnabas dan Saulus diutus tuh dipotongnya di pasal 12, gitu. Jadi biar kita dulu, ya. Ya. Ini yang disebut juga Markus yang menulis Injil kan ya? Ya, betul. Oke. Ya. Mungkin bisa lanjut dulu, nanti kita baru bahas lagi. Ya. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu.
Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Tuhan. Ya. Tetapi Elimas, demikianlah nama dalam bahasa Yunani tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Menarik ya. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya. Oke, jadi Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus, itu kan tadi kan? Nah, betul. kenapa tadi gue mention yang Yohanes itu adalah Markus? Karena namanya muncul lagi di ayat 5, Tim. Ya. Kan? Yang tadi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi Markus ini ngikut gitu loh. Ya. Ya, ngikut, membantu gitu. That's why dia pada akhirnya dia menulis the Book of Mark itu juga. Ya. Ya. Lalu, nah ini ada Bar Yesus nih, tukang sihir, nabi palsu. Menarik. Ya, dia ada tukang sihir, nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu. Jadi pada saat itu memang biasa tuh untuk seorang pejabat besar kayak gubernur, dia pasti akan ada selalu satu penasehat spiritual, penasehat spiritual lah gitu. Siapa? Nah, di sini dia adalah seorang nabi palsu dan tukang sihir. Bar Yesus. Sebenarnya sih sampai zaman sekarang itu juga masih tetap terjadi. Ya. Yang disebut klinik ya. Klinik betul. Orang Jawa bilang ya. Ya, di mana ada orang yang powerful pasti ada satu itu. Penjaganya ya. Nasihat spiritual lah gitu. Ya, penasehat spiritual. Mungkin lebih dari satu. Ya, betul. Bisa lebih dari satu bahkan. Betul. One group. Ya, one group. Nah, ini namanya si Bar Yesus itu, namanya juga sama dengan Elimas tuh. Namanya dalam bahasa Yunani. Ya, tukang sihir itu, justru dia menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Gubernurnya sih udah mulai merasa dia tahu mana jalan yang benar, mana yang enggak, ya kan? Tapi dihalang-halangi nih oleh si penasehat spiritual itu tadi. Ya, ceritanya jadi gimana menurut kalian cerita ini? Kalau menurut gue sih gini ya, ini ada yang gue highlight adalah gubernur itu orang cerdas, ya itu menarik. Ya, gubernur itu orang cerdas, tapi dia yang kayak tadi Benny sama Mas Aryo bilang bahwa dia itu punya penasehat spiritual, ya, betul. Dan orang penasehat spiritual itu dikatakan di sini secara eksplisit bahwa dia tukang sihir, gitu ya. Nah, ada hal yang mungkin jadi reminder buat kita semua bahwa ketika kita pandai, ketika kita pintar, ketika kita cerdas, ketika kita penuh visi, kita penuh ide, kita skillful, kita punya segalanya lah, ya. Tapi kita harus punya yang paling penting, yaitu siapa yang mengisi, siapa yang menjadi raja atas hidup kita. Itu penting. Karena orang yang pintar secara akademis, secara pekerjaan apapun itu tidak akan menjadi pintar pada saat dia tidak punya raja yang berkuasa atas kehidupannya, gitu. Atau kosong, ya. Maka dia akan keputusannya tidak berdasarkan kebenaran dan juga kasih karunia atau kasih sayang. Ya kan, tidak ada grace and truth dalam keputusannya, karena dia tidak tahu kebenarannya itu apa, gitu. Kasih itu apa, gitu. Itu menurut gue sih. Jadi reminder buat kita semua ya. Ketika kita jago dalam suatu hal, jangan lupa kita juga harus selalu mengisi
iman kita, cawan iman kita yang di dalam kehidupan kita. Ya, di sini kita bisa lihat si Paulus nih dikasih apa ya, istilahnya dia bisa langsung bilang tuh langsung buta gitu. Untung aja kita hari-hari ini kita nggak punya power seperti itu kan, kalau nggak bisa bahaya juga. Betul. Dan ini kejadian ini kan diulang nih 2 kali ya, di kejadian Paulus sendiri dan juga si Elimas ini, benar nggak? Dibikin buta kan? Betul Kan, dibikin buta. Nah, ini juga menarik sih. Gini, ketika kita buta, ketika kita diliputi dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia nggak bisa lihat matahari, dia tidak bisa melihat dengan segala sesuatu dengan jelas. Maka segala sesuatunya harus diraba-raba gitu ya. Karena kalau diraba-raba, bukan diraba-raba. Kalau meraba-raba, belum tentu kita menemukan jalan yang tepat dan benar gitu. Very interesting sih kejadian ini sih. Gue jadi baru dapat gitu loh tentang kenapa mesti buta gitu loh. Ya kan? Gitu. Iya. Ada lagi? Kita lanjut aja ya. Lanjut, Ben baca. Boleh? Ke Antioquia di Pisida. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tuh, masih ingat gak Yohanes yang tadi? Ya. Siapa? Markus. Ya, jadi Markus ini sampai tengah jalan dia balik nih ke Yerusalem, dan kalau kita baca di surat Paulus yang lainnya, Paulus malah sebenarnya tersinggung, dia kecewa sebenarnya. Markus tuh pas dia main tinggal aja kayak gitu. Ya, nanti kan kita baca lagi, akhirnya Barnabas juga pisah sama Paulus. Barnabas jalan sendiri sama Markus, Paulus akhirnya sama Silas. Ya. Gitu. Jadi pada saat kita baca-baca yang kayak gini nih, kalau kita combine itu semua, kita jadi dapat the whole picture gitu. Ya, kalau kita baru baca sekali, mungkin kita nggak tahu nih lagi gimana konteksnya, situasinya gitu. Tapi karena ada beberapa yang nanti kita baca di kitab yang lain, ternyata di-mention lagi nih, gitu loh. Ternyata Paulus pernah sebel juga nih sama Markus. Iya. Ya kan? Tapi di ujung-ujungnya juga ternyata, mereka ternyata udah baik lagi. Gitu. Jadi justru begitu real Alkitab yang kita baca ini, human, jadi ditulis apa adanya gitu loh, ditulis apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul. Ya. Lanjut ya, gue baca ya. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Gue berhenti sampai di situ dulu, Tim. Oke. Coba lu lihat ada yang menarik ya di situ. Tunggu sebentar. Jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun, silakanlah." Ya. Ya, ini menarik ya. Pejabat-pejabat rumah ibadat ini, mereka tuh orang-orang Yahudi ya? Ya. Ya kan, benar ya, mereka orang-orang Yahudi ya? Betul. Yang menarik itu, Tim, yang menarik tuh di ayat 15 itu, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Betul. Kita buka di 1 Timotius, Tim, yang kemarin, 1 Timotius 4 ayat 13, coba. Betul, itu gue lagi telaah itu. Mr. Aryo, kita minta Mas Aryo baca di 1 Timoti 4 ayat 13. Oke. 1 Timotius 4 ayat 13 ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat 13. Ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, itu bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita baca bahasa Indonesia itu emang cenderung tuh kayak lewat aja.
Kayak karena kata-katanya itu kayak ya gitu aja sih gitu. Tetapi kalau kita baca bahasa Inggris, coba Tim, bahasa Inggrisnya Tim. 1 Timotius Apa aja? 1 4, Timothy 4 ayat 13. bahasa Inggris. Oke. Until I get there, focus on reading the scripture to the church and encouraging the believers and teaching them. Ya, ini gue baca terjemahan lain ya, yang lebih klasik ya. Ya. Tunggu ya. Ini menarik nih. Ya. Tunggu ya sebentar. Until I come, devote yourself to public reading of scripture, to preaching and to teaching the sound doctrine of God's word. Ya, public reading ya, yang tadi garis besarnya. Ya, jadi ada 3 komponen sebenarnya. Yang satu kan preaching, yang satu teaching, tapi ada lagi public reading of the scripture yang kita lakukan sekarang ini. Sama Mas Aryo sama tim, kita kan public reading of the scripture. Jadi sebenarnya ya di gereja itu preaching and teaching, ya kan? Preaching itu sebenarnya malah gospel. Preaching itu kan ngomongin kabar baik, malah untuk outreach. Teaching itu untuk enrich. Yang di dalam ini yang udah percaya harus diajarkan juga, harus ada teachingnya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar preaching mengabarkan kabar baik terus ya udah, kalau udah percaya udah nggak bisa, harus ada teachingnya juga supaya semakin dewasa di dalam Kristus, supaya semakin mengerti. Tetapi selain itu juga ada satu poin lagi yang Paulus bilang, jangan stop tuh public reading of the scripture. Yes. Kenapa Paulus harus ngomong itu di 1 Timotius? Itu yang tadi kita baca di sini nih. Yang tadi di ayat 15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi. Ini memang sebenarnya sudah dilakukan dari zamannya Musa, Tim. Ya kan, sejak Musa aja Tuhan kan kasih tahu, Musa bacain, kasih tahu. Gitu. Dia yang ngomong, bangsanya duduk dengar. Berlanjut terus sampai Joshua, ya kan, terus dibacain. Ada yang baca di publik gitu. Sampai terakhir ya, sampai di Paulus ini disuruh lakukan itu lagi. Jadi sampai kita di 2020 ya kita jangan stop untuk lakukan itu. Karena dengan kita discuss kayak gini, udah pasti kita masing-masing dapatnya tuh luar biasa. Bahkan dapat perspektif yang nggak pernah kita kepikiran. Karena kita punya, istilahnya bertiga ya 3 otak nih yang lagi berjalan gitu. Iya. Ya, ini menarik nih. Kita juga jadi mengerti ya konsep preaching dan teaching. Ya. Ya, jadi konsep preaching dan teaching tuh ya kita selama ini sering sekali dengar preaching, teaching, cuman banyak orang mungkin ngertinya ya teaching ya is preaching. Preaching itu seperti teaching gitu. Sebenarnya yang kayak tadi Benny katakan, kalau preaching itu adalah mengabarkan kabar baik ya. Outreach. Ya, kalau teaching itu justru yang bagaimana kita mematangkan atau mendewasakan atau apa ya? Ada pengajaran di situ. Ya? Pengajaran di situ. Jadi mungkin bukan hanya ibaratnya gitu ya. Kita misalkan kasih itu lemah lembut, penuh sabar dan lain-lain. Itu kan kita lagi preaching, ya kan? Tapi teachingnya sendiri itu apa? Ya kita menjalankan, mencontohkan, mengajarkan, ya kan? Memberikan training. Ya, menggali lebih dalam lagi, artinya tentang apa. Yes, itu. Jadi ya kalau kita boleh bicara di setiap kelompok sel, kita bisa melakukan hal itu ya, untuk gereja manapun. Ya. Jadi kelompok sel itu bisa sama-sama baca firman Tuhan, ya kan? Jadi teaching di sana terjadi. Ya, dan ini sebelum kita maju lagi di ayat 15 ini gua highlight kan di situ kan udah ada public reading of the scripture. Tapi ada juga dikata seperti ini. Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Jadi pada saat public reading ini, kalau memang ada sesuatu yang membangun atau yang untuk menghibur umat ini, nggak apa-apa, boleh ngomong. Gitu. Jadi tetap ada parameternya apa yang boleh
dibicarakan gitu loh. Bukannya kita malah public reading of the scripture, malah dibuat debat berdebat, ya kan, sampai Siapa nggak ada jago? akhirnya. Iya, nggak ada akhirnya. Tapi di sini udah dikasih nih parameternya. Kita kalau ada yang mau ngomong boleh nih, tapi membangun nggak gitu, ya kan? Ya. Semacam itu. Lanjut ya, Betul. gue baca lagi ya. 16. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun." Nah, gue stop dulu sampai di situ. Itu kan titik tuh. Karena berikutnya udah beda lagi. Timeline ini, pada saat Israel tinggal di Mesir, ya, yang menjadi budak, ya. Terus itu satu section, ya. Lalu lanjut lagi. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel, ya kan? Ada zamannya hakim-hakim. Makanya ada Alkitab yang hakim-hakim, ya kan? Lalu kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Nah, jadi tadinya nih bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan, benar kan? Keluar dari Mesir, langsung tuh, pokoknya jalan aja, dipimpin oleh tuntunan Tuhan. Ya, ada tiang awan dan api. Awan, tiang api, ya kan? Ikutin aja, itu dipimpin langsung. Tapi namanya manusia nggak mau tuh dipimpin sama Tuhan, ya kan? Akhirnya ada satu masa yang hakim-hakim. Ya udah deh, muncul tuh Samuel, ya kan, yang terkenal. Jadi yang menghakim, yang bisa kasih tahu, oh gini nggak boleh. Jadi ada perwakilan. Jadi Tuhan harus ada perwakilannya dulu untuk biar ngomong sama manusia, ya kan. Setelah itu nggak mau lagi hakim-hakim, mau minta raja. Karena biar sama tuh sama tetangga-tetangga pada punya raja. Masa kita nggak punya raja? Padahal sudah dipimpin langsung oleh Tuhan. Gitu. Dan Tuhan tuh masih tetap kasih gitu loh. Ya udah, mau minta raja, tapi Tuhan udah kasih tahu tuh kalau nanti punya raja, resikonya apa aja, ya kan? Apa aja yang akan terjadi kalau kalian ada raja? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau minta raja, dikasih raja. Raja pertamanya Israel, Saul. Betul. Ya kan? Kita tahu semua tuh, Saul kasih raja. Tapi ternyata Saul tidak berkenan. Baru jadi berikutnya David, ya kan? Ya. David berkenan, makanya ditulis setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Gitu. Pada saat Daud, kenapa ada Saul, dan kenapa ada Saul? Karena mereka minta raja. Itu mirip banget tim sama sekarang ini. They don't want God, they want a leader. Ya, a supreme leader. Yang ya ternyata nanti bukan leader yang baik gitu. Karena tidak akan ada leader yang terbaik selain kalau kita dipimpin sama Tuhan. Itu sih yang mau gua highlight. Ben, kalau bicara tentang sosok pemimpin ini yang diingini oleh manusia ini, kita bicara mungkin orang ini kesannya nanti akan menjadi orang yang membawa damai dan keselamatan, gitu ya, Ben ya. Karena dia yang diingini manusia gitu. Ya. Pertanyaannya adalah gini, apakah Tuhan tidak campur tangan dalam hal munculnya sosok ini gitu loh di akhir-akhir zaman ini gitu loh. Ya, itu kan makanya ditulis di dalam Alkitab.
semuanya dari awal sampai akhir, karena Tuhan itu bisa lihat dari awal sampai akhir, makanya dia kasih tahu. Gitu. Kalau tadi pertanyaan lu, apakah Tuhan tidak turut campur? Ya sudah pasti kalau menurut timeline-nya Tuhan itu, kalaupun let's say kayak COVID-19. COVID-19 kenapa harus ada? Ya Tuhan izinkan juga itu terjadi. Ujung-ujungnya apa? Untuk kemuliaan dia juga, tim. Gitu. Jadi ya memang sudah masuk di dalam timeline-nya itu nanti yang akan terjadi. Makanya kalau kita baca di kitab Wahyu atau Daniel yang ada mention tentang Antichrist itu, Antikristus itu, itulah pemimpin yang nantinya akan muncul. Dan benar seperti kata lu, Tim, dia akan muncul dengan membawa damai, dengan segala solusi yang dia bisa tawarkan kepada dunia. Ya kan? That's why orang akan merasa dia adalah seorang penyelamat buat mereka. Tanda kutip Mesias. Gitu. Sama, kalau kita baca, makanya Tuhan bilang tidak ada yang baru di bawah matahari, yaitu ini kita lihat, bangsa Israel tuh nggak pengen dipimpin sama Tuhan. Minta hakim, udah punya hakim, minta raja. Minta raja, dikasih raja, oh ternyata raja yang Saul ini juga nggak baik buat mereka. Akhirnya baru muncul Daud. Ya kan? Nanti juga sama, pemimpinnya itu tidak baik untuk mereka, baru nanti akan Tuhan Yesus kembali lagi. That's the real leader. Nah, jadi kalau kita bisa lihat cycle-nya adalah seperti itu. Nih ya, di ayat ini tuh, di perikop ini sangat jelas ditulis ya. Gue akan highlight ini di dalam Bible, bahwa kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan mereka Saul bin Kish ya. Tapi sebelumnya adalah sebelumnya adalah hakim-hakim ya, hakim-hakim, lalu Samuel, lalu ada Saul, lalu ada Daud, lalu yang terakhir dia bilang, dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, itu Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, cycle-nya tuh mungkin jadi seperti itu ya. Jadi orang sering meminta, lalu muncullah orang, tapi terus terjadi pergantian atau penolakan gitu ya. Mungkin kalau di sini setelah Daud, ya Tuhan Yesus lahir di situ kan, juru selamat gitu. Dia berikan anaknya sendiri gitu loh. Ya, Tuhan Yesus tuh keturunan dari Daud gitu ya kan, meskipun nggak langsung tuh, masih beberapa keturunan lagi sampai zamannya Tuhan Yesus. Betul. Karena kan ada raja-raja, ada Salomo setelah Daud ya, ada Salomo dan yang lain-lain ya. Gitu. Jadi ya. Nah, tadi lu dapat sampai 23, gua lanjutin Tim di 24 ya. Menjelang kedatangannya, nah ini udah masuk ke zaman Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis. Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya, kita tahu cerita ini sudah maju nih sampai John the Baptist. Ya enggak? Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Ini kita udah tahu, udah masuk nih zaman Tuhan Yesus. Nah, kenapa Paulus harus cerita ini semua? Kita udah lihat tuh yang sebelumnya di Stefanus, pada saat dia membela diri. Selalu dia bawa ke sejarah gitu loh. Selalu dia bawa ceritanya dari awal nih seperti ini. Biar diingetin lagi gitu. Karena kita pasti cenderung lupa sejarah. Kita lupa itu pernah terjadi. Dan menarik, history, Tim. History itu adalah history. Ya, history is his story gitu ya. Nah, Ben, gue jadi pop up sesuatu nih, Mas Aryo juga ya. Mungkin bisa kasih pendapat lain juga kalau ada. Kita tuh waktu baca ini tuh kita seperti dibawa lagi, seperti diingatkan lagi, hey, ini yang sudah terjadi loh di zaman-zamannya orang-orang tokoh-tokoh ini gitu loh. Ya. Sekarang di zaman yang super modern ini, ya. Kenapa gue bilang zaman super modern ini? Karena mungkin ada orang yang mau jadi Tuhan juga gitu ya, sampai dia mau implant chip di dalam otaknya segala macam gitu ya. Jadi di zaman super modern ini hal yang sama tuh akan terulang kembali sebenarnya gitu loh, bahwa ya orang yang tokoh yang membuka kasutnya pun kita tidak layak gitu. Dia akan datang kembali gitu.
Ngerti nggak sih? Iya. Maksudnya nggak? gimana, Tim? Coba. Jadi Coba. gini, kenapa Allah memberikan anaknya, melahirkan anaknya ke dunia, yaitu Tuhan Yesus gitu loh. Karena Allah melihat bahwa dunia ini sudah semakin kacau pada saat itu ya, pada saat zaman itulah. Nah, sama seperti zaman sekarang gitu. Mungkin nggak sih bahwa dunia kita ini udah cukup kacau gitu ya, dengan ya tadi gue bilang salah satu contohnya ada orang yang mau mencoba implant chip ke dalam otaknya supaya kehidupannya menjadi lebih mudah segala macam, supaya tidak perlu mengandalkan banyak hal gitu ya, termasuk Tuhan mungkin ya gitu loh. Nah, ini kan sudah kacau, dunia sudah kacau dengan versi yang sekarang ini gitu loh. Itu sebabnya mungkin nggak sih itu sebabnya nanti ya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk rule over gitu, rule over this world gitu loh. Menurut Mas Aryo gimana? Kalau dari Timothy kayak gitu? Kalau menurut saya sih, saya melihat ada benarnya, karena apa namanya sudah chaotic ya arahnya menuju chaotic. Ada satu chaos order lah di dunia saat ini gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke Bible lagi, kita berusaha peka terhadap kisah ini, yang saya kira itu lebih menegaskan lagi bahwa let's prepare, mari kita mempersiapkan hati kita itu the best for the king. Gitu aja sih kalau menurut saya. Ya, itu ya, that's so good gitu. Ya, tapi Tim yang lu bilang mungkin nggak sih gitu kan? Nggak pakai mungkin, pasti gitu loh. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab pasti akan terjadi. Itulah bedanya nubuatan sama perkiraan. Kalau perakiraan cuaca bilang besok hujan, ada kemungkinan dia nggak hujan. Cuman kemungkinan besar hujan. Ya. Tapi kalau nubuatan, kalau dia akan bilang Tuhan Yesus akan kembali lagi kedua kalinya, ya itu pasti. Gitu. Kalau dia bilang, ya kan, akhir zaman nanti akan seperti ini, ciri-cirinya, karakteristiknya. Ya kalau kita udah melihat seperti itu, ya itu udah pasti nanti, udah dekat berarti. Jadi seperti itu, Tim. Oke. Karena kenapa gue ngomong gitu? Karena dasarnya gini, orang zaman sekarang yang tadi kita baca, yang tadi kita bahas di awal bahwa generasi muda sekarang tuh udah banyak yang drift away from God gitu ya. Jadi berarti kan banyak orang di beberapa tahun ke depan akan semakin banyak yang drift away from God gitu. Bayangin dari 61 itu hanya 2% gitu. Yang benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sisanya kemana? 59%-nya gitu loh. Jadi hal itu yang gue bilang ke depannya mungkin akan menjadi semakin chaos gitu loh, karena value Yesus Kristus itu tidak ada lagi di dunia ini gitu, akan semakin terkikis gitu. Ya kan? Karena banyak banyak generasi yang mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. That's why the good news is in the meantime gitu ya. Makanya kita dibilang kita ini adalah garam dan terang. In the meantime, ya kita menggarami, kita menjadi terang gitu. Ya kan, dengan harapan, dengan iman yang besar, hopefully ya makin banyak yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi tetap sih Tuhan tetap bisa bisa bekerja dengan segala cara lah. Tuhan itu luar biasa gitu. Ya. Oke, Ben, Mas Aryo, kita sudah sampai di akhir sesi yang pertama ini nih. Teman-teman yang sedang menyaksikan ini, mendengarkan, stay tune karena kami akan kembali di sesi berikutnya dan dengan melanjutkan Kisah Para Rasul 13 di ayat berikutnya ya. Oke, kita udah belajar banyak hari ini. Banyak ya. Coba apa aja tadi yang kita udah pelajari tentang
tentang tadi ya, yang tentang Elimas, tentang gubernur Sergius Paulus, dia gubernur yang pintar, tapi itu tadi yang pelajaran yang kita tarik, dia pintar tapi dia tidak punya Tuhan, tidak ada raja yang menguasai kehidupannya. Oleh sebab itu dia jadi mencari orang untuk mendukung spiritnya, ya. Padahal kita tahu ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, dia memberikan Roh Kudus, rohnya itu sendiri gitu di dalam kehidupan kita. Sehingga ada yang memimpin dan menolong. Ya. Lalu berikutnya ya tentang kita belajar dari bangsa Yahudi lagi nih, bangsa Israel ya. Gitu apa yang kita belajar, tadi kita udah bahas panjang lebar juga ya tentang kejadian ini sebenarnya nggak baru ya, tapi pasti akan berulang lagi gitu loh. Gitu. Oke. Thank you so much Ben, Mas Aryo. Thank you. Kita lanjut di sesi berikutnya ya. Siap. Oke, untuk teman-teman semua di luar sana, tetap produktif, tetap kreatif, dan selalu sehat. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bless. Bye-bye.